Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Kurniawan Ardiansyah dengan NIM akhir 282 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai proses pembentukan perundang-undangan dan tantangan yang akan dihadapi mengenai proses setelah disahkannya undang-undang tersebut. Nah, tahapan proses pembentukan undang-undang itu diawali dari yang pertama perancangan, teman-teman. Pada tahap ini dilakukan penetapan program pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham. Nah, setelah tahap perencanaan kita akan masuk ke dalam tahap penyusunan. Nah, pada tahap ini, rancangan peraturan perundang-undangan itu disusun oleh yang pertama DPR, yang kedua Presiden, Menteri, lembaga, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan masyarakat. Nah, kita kan sebagai masyarakat kan juga bingung, teman-teman. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam tahap penyusunan ini? Apakah kita langsung datang ke dalam gedung DPR dan menanyakan pada dewan-dewan tersebut? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tahap pembahasan. Pada tahap ini, rancangan peraturan perundang-undangan dibahas oleh DPR dengan Presiden. Nah, Presiden yang mengusulkan dan Presiden juga membahas dalam pembahasan ini beserta DPR. Nah, pembahasan dilakukan dalam rapat dengar pendapat RDP dan rapat kerja atau raker. Nah, masyarakat dapat memberikan masukan dalam pembahasan rancangan tersebut harus disepakati oleh DPR dan Presiden. Nah, ini teman-teman, kan nomor 2 kan tadi masyarakat bagaimana bisa terlibat dalam hal ini. Nah, masyarakat itu bisa teman-teman dalam pembahasan. Nah, itu tapi harus disetujui atau disepakati oleh Presiden dan DPR. Nah, yang keempat adalah pengesahan, teman-teman. Nah, rancangan yang telah disepakati disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dan Presiden. Nah, pengesahan dilakukan dalam sidang paripurna DPR dan penandatanganan undang-undang oleh Presiden. Gitu, teman-teman. Nah, tahapan yang terakhir ini adalah pengundangan, teman-teman. Pengundangan di sini adalah undang-undang yang telah disahkan diundangkan oleh Presiden dalam lembaran negara Republik Indonesia dan Berita Negara Indonesia. Pengundangan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak undang-undang disahkan. Nah, itu teman-teman. Setelah tadi kan sudah membahas mengenai tahapannya, teman-teman, yang ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Nah, kita akan masuk ke dalam tahap ini, teman-teman. Tantangan. Nah, tantangannya itu apa aja, teman-teman? Nah, tantangan yang akan dihadapi itu kurang lebih tuh saya mendefinisikan atau saya mendeskripsikannya itu sebagai ini, teman-teman. Yang pertama, masyarakat yang terus berkembang dengan isu-isu baru dan kompleks membutuhkan peraturan yang adaptif dan responsif. Yang kedua, kebutuhan akan regulasi yang cepat untuk menjawab isu-isu mendesak terkadang berbenturan dengan kualitas legislasi yang matang dan komprehensif. Dan yang terakhir, banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak harmonis menciptakan ketidakpastian hukum dan inefisiensi, teman-teman. Nah, itu teman-teman kurang lebih tantangan yang akan dihadapi menurut pendapat saya, teman-teman. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai tahapan-tahapan pembentukan proses perundang-undangan dan tantangan yang akan dihadapi setelah pengesahan undang-undang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.